Happy Sunday, church. We're happy to see you again. Let's worship together. Joy, and I bring it all to you. I bring it all. Oh Lord, my Jesus, I know I live to worship you. You're what I was made for. I was made for to worship you, I live. To worship you, I live. To worship you, I live. I live to worship you. To worship you, I live. To worship you, I live. I live to worship you. To worship you, I live. To worship you, I live. I live to worship you. To worship you, I live. To worship you, I live. I live to worship you. There's a praise on the inside that I can't keep to myself. A holler spilling out from the depths of my soul. So excuse me, I seem a little giddy, maybe even strange, but the praise is the way I say that. There's a praise on the
joyful gladness. He's turned my mourning into dancing again. He's lifted my sorrows. I can't stay silent. I must sing, for His joy has come. He's turned my mourning into dancing again. He's lifted my sorrows. I can't stay silent. I must sing, for His joy has come. Where there once was only hurt, You gave Your healing hand. Where there once was only pain, You brought comfort like a friend. I feel the sweetness of Your love, piercing my darkness. I see the bright and morning sun as it ushers in Your joyful gladness. He's turned my mourning into dancing again. He's lifted my sorrows. I can't stay silent. I must sing, for His joy has come. Oh, You turned my mourning into dancing again. You lifted my sorrows. I can't stay silent. I must sing, for Your joy has come. Your anger lasts for a moment in time, but Your favor is here and will be on me for all my lifetime, all my lifetime. Hey, La 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 la. let's clap your hands together. La 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 la, La 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 la. la 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 la. La 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 la. Pa para pa pa pa. Pa di da di da pa 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 para pa pa para pa pa pa. Para 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 pa pa pa. Ba-da-da-da-ba-ba-ba. He's turned my mourning into dancing again. He's lifted my sorrow. I can't stay silent. I must sing, for His joy has come. He's turned my mourning into dancing again. He's lifted my sorrow. I can't stay silent. I must sing, for His joy has come. Who compares to You? Who set the stars in their place? You who calm the raging seas that came crashing over me. Who compares to You? You who breathe the morning light, the hope of all the earth, is rest assured in Your great love. You are magnificent, eternally
eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. Hai guys. Kayak pembukaan YouTube channel jadinya. Tapi emang bener, ini adalah kanal YouTube-nya gereja ya, bukan punya saya yang ini. New Wine International Church. Shalom. Selamat hari Minggu. Ini tanggal 7 Maret 2021. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Kabar kami sekeluarga puji Tuhan sehat walafiat. Terima kasih untuk setiap doa. Kita saling mendoakan supaya tetap kuat, tetap dalam sukacita Tuhan. Keluarga kita dipenuhi damai sejahtera. Anda harus bergabung dengan komunitas, baik itu gereja maupun yang lebih kecil di dalam kelompok-kelompok yang akan menemani Bapak Ibu, memberikan kekuatan karena Anda mengenal satu sama lain. Nah Bapak Ibu sekalian, setiap hari Minggu jam 10 pagi kita ibadah bareng di sini ya, di youtube.com/NWI Church. Kami juga mengajak Bapak Ibu sekalian untuk terus mengundang dan menyebarkan kabar baik ini kepada lebih banyak orang supaya mereka juga bisa ibadah bersama dengan kita. Dua akun media sosial yang wajib untuk diikuti adalah @NWI Church itu di Instagram dan juga Facebooknya New Wine International Church untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan info seputar gereja. Dan hari ini kita akan beribadah dilengkapi dengan perjamuan kudus atau Holy Communion yang akan dipimpin langsung oleh gembala kita Pastor Robert Sutanto. Siapkan segala perlengkapan perjamuan kudusnya agar nanti di saatnya ketika kita melaksanakannya kita bisa hikmat, tenang, dan menguduskan hati pikiran kita di dalam nama Tuhan Yesus, berfokus pada apa yang beliau telah korbankan. Bapak Ibu sekalian, kalau Anda belum menjadi jemaat di suatu gereja tertentu, ayo gabung dengan kami di New Wine International Church. Saya Coki Sitohang dan keluarga sudah berjemaat di sini lebih dari 10 tahun. Saya merasakan rumah yang hangat dan kami juga merindukan Bapak dan Ibu sekalian punya rumah yang sama. Silahkan isi saja formulir virtual yang saat ini juga muncul di layar petunjuknya. Dan apakah Anda seorang jemaat atau bukan, nggak ada masalah. Kami tetap punya program-program spesial di setiap minggunya. Yang secara konsisten dilakukan adalah hari Selasa, yaitu program interaksi tanya jawab yang kami beri nama Lebih Dalam Lagi. Di sini Bapak Ibu sekalian bisa bertanya kepada para hamba Tuhan tentang tema khotbah yang disampaikan di setiap hari minggunya. Ini adalah ruang diskusi ya Bapak Ibu. Kemudian hari Rabu, setiap Rabu jam 9 malam waktu Indonesia Barat, kita menggunakan platform Zoom. Akan ada Bible Study yang dibuka untuk umum. Untuk mengikutinya, Anda cukup kirimkan DM atau direct message ke Instagram @NWIChurch atau @ChristopherTapiheru. Bilang aja, saya mau ikut Bible Study. Nanti kami akan kirimkan passwordnya lewat DM juga. Kemudian, hari Jumat jam 7.30 malam waktu Indonesia Barat, Pastor Robert dan Pastor Lea Sutanto akan terus memberikan kekuatan lewat puji-pujian kepada Tuhan lewat karya-karya terbaiknya. Lagu-lagunya yang sudah puluhan tahun menemani Bapak Ibu sekalian. Doakan program ini agar tetap menjadi dampak dan bermanfaat bagi setiap jiwa yang membutuhkan kekuatan. Dan nonton juga dong, ikutin ya, supaya kita sama-sama dihiburkan oleh Roh Kudus lewat puji-pujian. Lanjut nih, setelah acara tadi yaitu live worship at home yang ada di akun Instagramnya @RobertLeaSutanto dan juga Facebook dan YouTube Robert Lea Sutanto. Kemudian jam 9.30-nya, persis setelah acara itu, akan ada Bible Study for Married Couple
The Sacred Marriage. Yang mau ikutan silahkan kirim DM yang sama ke @NWI_Church atau @ChristopherTapiheru untuk kami berikan passwordnya untuk ikutan di Zoom. Setiap persembahan persepuluhan dan juga donasi untuk dana pembangunan gereja selalu kami laporkan secara transparan, baik itu di media sosial maupun juga secara langsung kepada Bapak Ibu sekalian. Dan jika Anda terus berkontribusi, tentu Anda sudah hafal nomor rekeningnya kemana. Bagi Anda yang tergerak untuk mengikuti hal ini, silahkan kirimkan dan catat baik-baik nomor rekening yang tertera di layar. Termasuk kami juga menyediakan fasilitas untuk dompet digital. Semua merek terkenal di sana ada GoPay, ada OVO, ada Dana. Tentunya ini adalah untuk mempermudah Bapak dan Ibu berkontribusi di dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih untuk segala kemurahan hati dari Bapak Ibu para jemaat dan orang-orang yang ikut serta dalam ibadah ini. Kantor sekretariat gereja untuk saat ini masih melakukan work from home, tapi kami tetap aktif untuk melayani Bapak Ibu di setiap harinya. Silakan hubungi Ibu Sylvia yang ada di nomor tertera di layar, atau kirim DM kembali lagi ke akun Instagram gereja juga bisa untuk segala pelayanan seperti konseling, doa secara khusus, baptisan, atau penyerahan anak. Jangan sungkan untuk menghubungi kami. Dan di akhir pengumuman ini, seperti luar biasanya saya mengingatkan Bapak Ibu untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Bagi yang sudah divaksin, selamat, tetapi jangan tinggalkan protokol kesehatan karena pandemi belum selesai. Gunakan masker selalu kemanapun Anda bepergian, hindari kerumunan dan jangan membuat kerumunan. Cuci tangan yang rajin dengan air mengalir dan juga sabun. Dan tentunya menjaga jarak satu sama lain, khususnya buat Bapak Ibu yang masih beraktivitas di ruang layanan publik. Terima kasih telah mendengarkan pengumuman ini. Saya Coki Sitohang mengucapkan selamat mengikuti firman Tuhan. Saya akan diberkati. Anda pun demikian. Immanuel. Sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I carry it in everlasting arms. You never let me go. Through it all. You see me through the season, cover me with your hand.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan di bulan yang baru, di bulan Maret ini kami berdoa Tuhan kiranya Engkau memberkati bulan ini setiap daripada kami, jemaat-Mu, umat-Mu. Dan kalau hari ini kami akan memulai sebuah perjalanan menuju kepada Paskah Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami sekalian, jemaat-Mu, biarlah kami dibawa pengertian kami, kehidupan kami kepada pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara sekalian. Senang sekali boleh bertemu dengan Bapak Ibu sekalian di dalam ibadah online New Wine International Church. Welcome home family. Hari ini kita memasuki minggu pertama di bulan Maret dalam persiapan kita atau Advent menuju kepada Paskah. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan tentang forgiveness atau pengampunan, apa yang Yesus katakan di kayu salib, ada sebuah lagu yang saya ingin nyanyikan bersama dengan saya, yaitu berbicara tentang amazing love. Karena Yesus begitu luar biasa, amazing, kasihnya sungguh luar biasa. Amin. Ku ingatkan selalu kebaikan-Mu padaku, yang beri kesempatan baru untuk kembali padamu. Kau terima diriku dengan segala celaku, walau ku menjauh darimu, tak kau hitung salahku. Amazing love membuatku terpana. Amazing grace, anugerah terindah dalam hidupku, takkan terlupakan. Oh, amazing love, betapa dalam cinta. Amazing grace, kebaikan-Mu yang selalu ku rasakan sepanjang hidupku. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini tentang amazing love. Betapa karena kasihnya Dia berkorban demi kita sekalian, saudara-saudara. Ku ingatkan selalu kebaikan-Mu padaku, yang beri kesempatan baru untuk kembali padamu. Kau terima diriku dengan segala celaku, walau ku menjauh darimu, tak kau hitung salahku. Amazing love membuatku terpana. Amazing grace, anugerah terindah dalam hidupku, takkan terlupakan. Oh, amazing love, betapa dalam cinta.
Amazing grace, kebaikan-Mu yang selalu ku rasakan sepanjang hidupku. Ku rasakan sepanjang hidupku. Saudara, kalau memperhatikan kata-kata lagu ini, maka dikatakan bahwa kita selalu ingat akan kebaikan Tuhan yang beri kesempatan untuk kembali kepada Tuhan. Dan berbicara tentang orang-orang yang ketika pernah di dalam Tuhan, lalu jauh dari Tuhan, membelakangi Tuhan, tapi kemudian satu ketika kasih Tuhan kembali menjamah dia dan sehingga dia kembali lagi kepada Tuhan. Engkau terima diriku dengan segala celahku, keburukan, kejelekan, cacatnya. Tuhan menerima apa adanya. Dia tidak pandang bulu, dia tidak melihat kelebihan, kebesaran, kekayaan dan sebagainya. Tapi yang dia lihat adalah kasih-Nya menutupi segala celah. Sehingga celah kita itu ditutupi, Tuhan tetap terima. Walau ku menjauh darimu, tak kau hitung salahku. Kesempatan kedua berbicara tentang pengampunan. Berbicara tentang kebaikan Tuhan yang Dia mengampuni sehingga seberapa banyak kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, itu Tuhan tetap akan menerima dan dikatakan tak menghitung salah kita. Itulah amazing love, kasih-Nya Dia yang kita sedang Advent, persiapan kita atau memasuki masa-masa penderitaan Tuhan Yesus dan masa disalib dan masa kebangkitannya. Amazing love, karena kasih-Nya yang membuat kita terpana, anugerah-Nya yang begitu luar biasa, amazing grace, begitu indah, tak akan terlupakan. Dan amazing love, betapa dalam cinta Tuhan kepada kita, kepada saudara-saudara dan saya. Sehingga walaupun kita berbuat salah, tapi ketika kita mengerti bahwa kita salah, lalu kita menyadari, lalu kita kembali kepada Tuhan. Berbalik dengan pertobatan, berbalik dengan kesungguhan kita kepada Tuhan. Hari ini saya akan berbicara mengenai forgiveness. Sebenarnya saya sudah mulai ketika menjelaskan tentang arti kata-kata daripada amazing love yang kita akan nyanyikan nanti saudara. Sekaligus nanti kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Karena kita mengingat betapa kasih Tuhan begitu amazing. Tidak ada yang melebihi kasih Tuhan di dunia ini. Kasih orang tua pun, kasih sahabat pun, kasih suami istri yang melebihi kasih Tuhan. Satu kata-kata yang bagus berkata begini. When you forgive, you heal. And when you let go, you grow. Saudara, ini berbicara tentang kesalahan, berbicara tentang pengampunan. Ketika kita mengampuni, maka engkau disembuhkan. Dan ketika engkau melupakan kesalahan orang yang diperbuat kepadamu, engkau bertumbuh. Berapa di antara kita yang belum pernah mengalami hal seperti ini, dikhianati, atau sehingga merasa sakit hati, disakiti hatinya, dikecewakan dan sebagainya. Ingat Bapak Ibu sekalian, ketika kita melepaskan pengampunan itu, you forgive, you heal. Ketika kita mengampuni, kita disembuhkan. Dan ketika kita melupakan, maka kita bertumbuh, saudara. Karena tidak ada lagi penghalang. Karena seringkali penghalang kita untuk bertumbuh adalah karena kepahitan kita, kekecewaan kita. Sehingga kita tidak mau bertumbuh. Kita berkata bahwa buat apa? Dia begini dan sebagainya. Tapi ketika kita melupakan, melupakan, maka kita bertumbuh. Kita naik satu level, satu tingkat. Lukas pasal 23 ayat 34 mengatakan demikian. Ketika kita berbicara tentang Yesus di atas kayu salib, Yesus berkata demikian. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita tahu bahwa cerita perjalanan Yesus ketika dia mau disalibkan berawal dari Taman Getsemani.
Dia berdoa mempersiapkan diri untuk memasuki masa-masa penderitaan tersebut. Dan sampai ketika dia ditangkap, lalu kemudian dipenjara, disidang, dihakimi dan sebagainya. Sampai dia disalibkan dan dia naik di atas salib. Dan ketika dia berada di atas salib, dia melihat bagaimana para tentara perwira tersebut, mereka berjudi di bawahnya, melemparkan dadu, mereka mentertawakan, mereka menghina, mereka menganggap rendah Yesus. Mana itu dikatakan Tuhan, dikatakan raja di atas segala raja. Kok kalau dia memang raja, dia bisa turun sendiri dari atas kayu salib tersebut. Lalu Yesus berkata suatu kata-kata yang sangat terkenal sekali, yang saya kira kita semuanya mendengarkan atau kita ingat akan kata-kata ini. Karena kata-kata ini berkata bahwa ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita seringkali menggambarkan ini sebagai pengampunan Yesus tanpa syarat kepada orang-orang di sekelilingnya yang sudah mengkhianati dia, yang sudah menjebloskan dia, yang sudah berbalik dari dia, lalu yang menyalibkan dia sekalipun. Bapak Ibu sekalian, kalau kita sebagai manusia biasa melihat orang-orang dekat yang pernah dekat dengan kita, lalu kemudian pernah lama bergaul dan sebagainya, tiba-tiba mereka berbalik kepada kita dan bahkan dia menyerahkan kita agar kita ditangkap dan sebagainya, lalu dihakimi dan diadili dengan tanpa sebab, dengan tanpa keadilan. Apa sikap kita? Pada waktu itu Yesus berada di kayu salib, dia berkata begini, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dari dulu saya mengerti bahwa ini adalah kata-kata luar biasa Yesus mengampuni mereka. Tapi kalau kita memperhatikan susunan kata ini, maka susunan kata ini berbicara mengenai bahwa Yesus berkata kepada Bapaknya. Dia katakan, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi pada waktu itu Yesus berkata kepada Bapaknya. Dia minta Bapaknya, Bapa mengampuni, ampunilah orang-orang ini yang tidak mau. Karena mungkin Yesus di tengah kemanusiaannya dia melihat bahwa orang-orang ini begitu bermuka dua, orang-orang ini begitu munafik, begitu dan sebagainya. Lalu dia sampai berkata, Bapa, biarlah aku menyerahkan mereka kepadamu, ampunilah ya Bapa. Alkitab mengatakan banyak tentang pengampunan, di mana dalam perjanjian lama berbicara tentang pengampunan kepada individu atau kepada sekelompok orang. Tapi Yesus dalam Injil membahas bagaimana manusia itu sesamanya bisa mengampuni. Sekarang kita beralih sedikit dari kayu salib itu ke arah sebelumnya. Kita mundur sedikit bagaimana pada waktu Yesus berada di dalam pelayanan dan dia mengajarkan orang banyak tentang pengampunan. Karena hari ini kita akan bicara tentang pengampunan atau forgiveness. Kita melihat apa yang terjadi di kayu salib, lalu kita melihat apa yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, kepada semua pengikutnya selama dari awal pelayanannya sampai menjelang akhir daripada pelayanannya dia. Lalu dia dalam pengajaran tentang pengampunan itu, Yesus tidak pernah mengajarkan atau mendefinisikan dengan jelas apa itu pengampunan, apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Tetapi Yesus mengajarkan sedikit seperti fill in the blanks. Seperti kita diminta untuk mengisi yang kosong-kosong ini. Yesus tidak pernah mendefinisikan pengampunan itu apa. Karena itu ada beberapa ayat yang kita mau lihat saudara, dikatakan begini. Yang pertama-tama kita melihat dari arti kata pengampunan itu yang dipakai dalam bahasa Greek atau bahasa Yunani. Saudara, arti kata pengampunan kita sebagai orang biasa selalu berpikir ini tentang sesuatu yang emosional. Drama begitu saudara. Ya ampunilah aku, kalau kita lihat di film begitu saudara ya. Maafkan aku. Lalu kemudian yang memaafkan dengan nangis. Ya nah aku memaafkan kau dan sebagainya. Dan lalu terjadilah pemulihan dan sebagainya. Itu sebuah drama dan itu sebuah yang hanya pengampunan yang bersifat emosional. Tetapi dari ayat sebelumnya atau ayat yang sesungguhnya dalam bahasa Yunani, maka kata pengampunan itu ada 3 artinya. Ya, bahasa Yunani memakai kata apiemi, saya nggak tahu bahasa bacanya. Tapi kata ini mengatakan satu, yaitu menghapus hutang artinya. Kata pengampunan berarti menghapus hutang.
Jadi ada terjadi orang berhutang kepada orang lain. Misalnya begini, orang ini tinggal di rumah orang pemilik rumahnya, lalu dikasih tinggal di situ, kamu bayar hutang. Kamu bayar sewanya berapa ini gitu. Lalu setelah beberapa lama menyewa, dia tidak mampu untuk membayar. Lalu dia tidak mampu membayar, lalu dia berkata kepada pemilik rumah tersebut, saya tidak punya uang untuk membayarnya, bagaimana? Lalu karena melihat situasi dan keadaan orang ini, maka pemilik rumah tersebut berkata, aku mengampuni engkau. Kamu gak usah bayar, hutangmu saya hapus, tapi engkau harus keluar dari rumah itu. Nah, saudara, ini tidak berbicara tentang perasaan, tapi ini bicara tentang tindakan. Action, not emotional. Jadi pengampunan itu dikata aslinya itu berbicara tentang penghapusan, pembebasan hutang. Lalu yang kedua adalah memproses hukum atau bertindak atau tindakan. Ketika seseorang mencuri, maka dia harus dihukum kalau ketahuan. Dia tidak bisa dikatakan ampunilah aja, ampunilah, ampuni gak usah diapa-apain. Tapi tidak, ini ada tindakan. Ketika dia mencuri, dia tertangkap, lalu kemudian maka dia diproses hukum, diserahkan kepada yang berwajib pada waktu itu tentunya. Ada tindakan. Lalu kata pengampunan yang ketiga berbicara tentang perceraian. Misalnya sang istri atau sang suami misalnya selingkuh, ya. Lalu kemudian dia tertangkap basah, maka dia harus diampuni tetapi dipisahkan begitu. Ini kita bicara hukum pada waktu itu, saudara ya. Kita tidak bicara hal yang rohani, tapi hukum pada waktu itu mengatakan demikian. Jadi hal pengampunan itu lebih kepada tindakan dan bukan kepada emosi atau perasaan segitu. Nah, di zaman Yesus dikatakan bahwa forgiveness was an action rather than a feeling atau emotional. 146 kali kata aphiemi atau pengampunan dalam perjanjian baru, tetapi yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai pengampunan hanya 38 kali. Berarti ada banyak kata-kata yang seharusnya dimaknai sebagai arti pengampunan itu tidak ditulis tidak diterjemahkan dalam bahasa Inggris, saudara. Karena hanya 38 kali dari 146 kata yang disebut tersebut. Pengampunan yang dimaksudkan di abad pertama pada waktu zaman Yesus adalah lebih kepada tindakan daripada perasaan. Ceritanya seperti gini. Ketika seseorang misalnya mempunyai sebuah grup, kelompok begitu saudara. Lalu hak daripada orang tersebut diambil oleh kelompok tersebut. Sehingga orang ini merasa dirugikan begitu. Padahal dia tidak pernah menyerahkan haknya kepada kelompok tersebut. Lalu kemudian yang pemilik hak ini, lalu kemudian akhirnya dia meminta balik haknya. Lalu kemudian kelompok tersebut dengan enggannya, mereka berkilah dengan berbagai macam alasan tidak memberikan haknya kepada orang ini. Lalu orang ini membawa kepada ranah hukum. Nah, kemudian setelah dihukum dibuktikan bahwa ternyata bahwa itu mereka adalah salah kelompok ini. Sehingga akhirnya kelompok ini harus mengembalikan semua yang dimiliki oleh orang ini. Hak-haknya harus dikembalikan. Nah, itulah pengampunan secara hukum. Begitu saudara, itu yang terjadi. Jadi bukan ya udahlah kan juga sama-sama, itu kan teman-teman sendiri, itu kan kelompok-kelompok sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, pengampunan artinya adalah harus diikuti dengan kata perubahan. Pengampunan artinya dia berubah lalu dia mengembalikan hak daripada yang pemilik ini. Nah, saudara, terus lagi kita lihat ya, pengampunan tanpa syarat akan terjadi kalau ada ini. Misalnya begini, Yesus mengatakan bahwa jemaat hendaknya saling mengampuni atau saling memaafkan 70 kali 7 kali. Matius 18 ayat 22. Ya. Angka ini melambangkan tak terbatas, artinya 70 kali 7 kali begitu dikatakan. Artinya ketika kita mengampuni sesama jemaat itu harus tak terbatas. Jadi kita mengampuni. Tetapi di dalam kitab Lukas mengulangi apa yang ditulis oleh Matius. Ya. Lukas mengulangi kisah yang sama tetapi menambahkan syarat untuk pengampunan itu. Menyatakan bahwa anggota gereja harus mengampuni tanpa batas jika ada pertobatan. Lukas 17 ayat 3 mengatakan, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia.
Ada kata menyesal, ada kata pertobatan. Nah, kata pertobatan ini yang menjadi penting ketika seseorang meminta ampun. Saudara, ini sangat penting sekali untuk kita buat mengerti bahwa ketika seseorang hanya meminta ampun tetapi tidak ada perubahan dalam sikap hidupnya, maka menurut Alkitab itu tidak lengkap untuk diberikan maaf begitu. Tapi kalau dikatakan, sekali lagi saya bacakan, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesali, berbalik, maka ampunilah dia. Dikatakan berbalik. Jadi ada periode saudara di mana dia membuktikan kesalahan dia dan dia oke, saya sadar, saya berbalik dari kesalahan saya. Nah, di situ ampunilah. Kata ampunilah artinya hapuskanlah semuanya. Melupakan segala kesalahannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat satu cerita dalam Alkitab yang sangat jelas sekali. Yaitu cerita tentang the prodigal son. The prodigal son yaitu anak yang hilang. Ini menggambarkan, mengilustrasikan, ini luar biasa sekali. Anak yang sulung dan yang bungsu. Yang sulung di rumah, yang bungsu meminta hartanya untuk dia gunakan untuk mengambil warisannya duluan begitu. Jadi dia meminta warisannya kepada ayahnya, lalu dia terima warisan, dia pergi dan dia pergi ke luar negeri, pergi ke mana-mana, lalu memfoya-foyakan warisannya sampai akhirnya habis dan kemudian tidak punya uang. Lalu kemudian dia tidak mau mesti kerja dan kerjanya dia tidak, karena dia seumur hidup tidak pernah kerja, akhirnya tidak bisa kerja, akhirnya dia menjadi pekerja memberi makan babi, saudara. Ketika dia memberi makan babi, maka dia sadar pada waktu belepotan, pada waktu kotor, pada waktu babi itu bau, dia juga bau dan sebagainya. He realize, kata realize itu dia menyadari bahwa di rumah bapaknya dia begitu memiliki semua kelimpahan dan kelebihan. Nah, kata menyadari itu bicara tentang pertobatan, menyadari kesalahannya. Lalu kemudian setelah dia menyadari kesalahan, dia berbalik. Dia kembali ke rumahnya. Seperti kita tahu ketika bapaknya melihat anaknya dari jauh, bapaknya membuka kedua tangan dan bahkan berlari mendekat kepada anaknya dan dia memeluk anaknya. Itulah forgiveness. Itulah pengampunan yang dari Bapa. Karena dia melihat adanya pertobatan. Karena dia melihat adanya perubahan dari anaknya. Lalu dia berkata dengan senang, mari dia berikan jubah yang paling bagus. Lalu dia bawa mereka, anaknya pulang, diadakan pesta besar-besaran. Bapak Ibu sekalian, ketika kita meminta ampun, ketika kita bertobat, ketika lalu kita meminta ampun, kita sudah melengkapi persyaratan itu. Yaitu pengampunan itu terjadi ketika ada pertobatan dalam diri kita. Ketika ada perubahan dalam diri kita. Ketika Yesus, kembali lagi kepada kitab kayu salib, di kayu salib. Ketika Yesus berkata dalam Lukas 23:34 dikatakan, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Sebenarnya ini seperti kata Yesus bersyafaat kepada Bapaknya. Dia berkata, Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka tidak menyadari Tuhan bahwa rencana keselamatan itu untuk mereka. Rencana keselamatan itu adalah untuk semua orang. Bahkan semua orang yang sudah menista, semua orang yang sudah mengkhianat, yang semua orang sudah berbalik, semua orang yang membuat Yesus sampai dituduh, diadili dengan tanpa sebab, dengan tanpa kesalahan lalu dia disalibkan. Bahwa itu semuanya dalam dia. Mereka tidak menyadari. Yesus bersyafaat kepada Bapa. Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Inilah syafaat saya juga kepada kita sekalian. Saya berdoa bersyafaat, Tuhan, inilah doa kami kepadamu Bapa. Agar semua orang dimanapun mereka berada menyadari bahwa mereka butuh keselamatan. Bahwa mereka membutuhkan hidup yang berbalik dari jalan-jalan yang salah yang selama ini mereka lakukan. Dan biarlah pertobatan itu realization. Ketika anak yang bungsu menyadari keberadaan dia. Saya anak orang kaya.
Tapi saya hidup belepotan di kandang babi karena memberi makan babi. Pada waktu aku lapar aku juga ikut makan makanan babi dan sebagainya. Saya tidak seharusnya seperti ini. Tapi aku mau kembali ke rumahku. Ke rumah Bapakku di mana di Bapakku itu yang menjadi tuannya. Memberikan yang saya perlukan. Mungkin ada banyak di antara kita yang hari-hari ini sedang berusaha mencari ke sana ke sini. Saya dulu anak Tuhan, tetapi saya sudah jauh dari Tuhan dan saya meninggalkan Tuhan dan hidup saya sekarang morat-marit dan sebagainya. Hidup saya sekarang tidak karuan, hidup saya sekarang begitu menyedihkan, saya melakukan ini itu dan sebagainya. Ini waktunya untuk Anda menyadari. Sadarilah. Kata realize, kata menyadari daripada yang si bungsu ini, and the prodigal son ini adalah kunci. Ketika dia berbalik kepada bapaknya memeluk dia. Bapak kita sedang bersiap memeluk Anda sekalian. Mari kembali kepada dia. Mari datang kepada dia. Sadari kehidupan kita tanpa dia. Sadari bahwa kita sangat menderita. Kita sangat hidup dengan tidak karuan. Mari kita kembali kepada Tuhan. Saya bisa melihat dalam pandangan hati saya bahwa Bapa seperti Bapa daripada prodigal son yang membuka tangannya. Dan bahkan ketika Anda mulai mengambil langkah, Tuhan aku mau datang, aku mau kembali kepadamu. Nanti kita berdoa sama-sama saudara. Pada waktu itu Bapa membukakan tangannya dan lari memeluk Anda sekalian. Dan berkata kepada pembantunya, berikan jubah yang terbaik kepada anak ini. Berikan. Lalu kemudian dipeluk anaknya dan diadakan pesta. Bapak Ibu sekalian, demikian sukacitanya ketika seorang anak kembali kepada bapaknya. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Saya akan berdoa buat kita sekalian yang saat ini mungkin saudara sedang cari-cari kebaktian online, tiba-tiba ketemu di sini dan itu adalah God's providence atau God's plan untuk saudara. Buka hatimu. Mari berkata, Bapa, aku mau kembali kepadamu. Keadaanku sangat buruk. Keadaanku hampa. Hidupku hampa, hidupku buruk, hidupku tidak berarti, hidupku sangat sulit dan susah dan sebagainya. Mari kita kembali kepada Dia. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk setiap daripada umat-Mu yang mendengarkan khotbah ini. Tuhan, mereka yang merasakan kasih Tuhan, mereka kembali kepadamu Tuhan. Dan inilah doa kami. Berikan kepada umat-Mu hati yang lembut satu persatu. Agar mereka menyadari kehidupannya dan mereka kembali kepada Tuhan. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Inilah anak-anak-Mu. Terimalah mereka. Dan kami percaya Bapa memeluk setiap daripada anak-anak. Yang datang kepada dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagu ini sama-sama sekali lagi saudara. Sambil kita berkata, Bapa inilah aku anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima pengampunan ini dari Bapa di surga. Haleluya. Ku ingatkan selalu kebaikan-Mu padaku, yang beri kesempatan baru untuk kembali padamu. Kau terima diriku dengan segala celahku. Walau ku menjauh darimu, tak kau hitung salahku. Amazing love. Amazing love membuatku terpana. Amazing grace, anugerah terindah dalam hidupku, takkan terlupakan.
dalam cinta, amazing grace, kebaikan-Mu yang selalu ku rasakan sepanjang hidupku. Sekali lagi kita berdoa, mari terimalah pengampunan daripada Dia, saudara. Terimalah pengampunan ketika kita datang kepada Dia dan berkata, Tuhan, layakkan aku untuk menjadi anak-Mu. Tuhan, layakkan aku, Tuhan, untuk agar hidupku diubahkan dari hidup yang lama jadi hidup yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Biarlah semua daripada kami menerima pengampunan itu, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sehingga waktu Yesus berkata, Bapakku, ampunilah mereka yang tidak tahu apa mereka berbuat. Kami tahu hidup kami seperti the prodigal son. Dan kami akan menerima ketika kami menyadari dan kembali kepada Bapa menerima pengampunan itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Saudara, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Mari kita sekali lagi berdoa untuk persiapan kita. Saudara-saudara yang mempersiapkan di rumah biskuit dan anggur ataupun jus, silahkan mempersiapkan. Kita akan masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kiranya Kau memberkati kami. Damai sejahtera, sukacita, pemulihan, kesembuhan terjadi. Pengorbanan Yesus di kayu salib menebus kami, membebaskan kami, mengampuni kami. Terima kasih Bapa, kami akan mengambil perjamuan kudus ini dengan hati penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kalau sudah bersiap, mari saudara. Siap-siap ada roti di tangan kanan atau biskuit. Siapkan juga jus atau anggur. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita atau biskuit di tangan kanan kita. Kalau sudah siap, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini sama seperti tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan bagi saudara-saudara dan saya? Bagi keluargamu, bagi keluarga kami, agar keluarga kami, keluarga kita dipulihkan, dipersatukan kembali. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan ini the cup of blessings yang sudah mengubah kutuk menjadi berkat? Kematian Yesus, kuasa darah Yesus yang mengubah hidup kita dari hidup yang penuh dengan celah menjadi hidup yang penuh dengan kebaikan. Dan marilah kita minum pengorbanan ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan lagi lagu saudara, Amazing Love.
Karena memang His love is so amazing. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu menjamah kami, membawa kami jadi lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Amazing love membuatku terpana. Amazing grace, anugerah terindah dalam hidupku, takkan terlupakan. Oh, amazing love, betapa dalam cinta. Amazing grace, kebaikan-Mu yang selalu ku rasakan sepanjang hidupku. Ku rasakan sepanjang hidupku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan. Your love is so amazing Lord. Your love is so amazing Lord. Membuatku terpana. Your amazing grace, your amazing love, begitu ajaib dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Sama-sama kita katakan amin. Saudara, sebelum kita berdoa, ada satu pengumuman, jangan lupa hari Selasa jam 8 malam akan ada acara question answer, yaitu saya bersama dengan Pastor Christopher Tapiheru. Sampai hari Selasa, Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Tuhan, berkat-Mu atas kami, membawa kami lebih dekat lagi kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang Kau berikan kepada setiap daripada kami. Dan kami menerima itu semua sebagai berkat kasih karunia Tuhan. Dari segala kekurangan, kelemahan kami, celah kami, tapi Tuhan menerima kami dengan apa adanya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, di dalam anak tunggal Yesus Kristus, pimpinan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara-saudara pada hari ini, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan permai, dan bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati saudara, sampai jumpa minggu depan. God bless.